Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan bahwa pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2026 masih menunggu usulan formasi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten atau Kota. Zudan menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak dapat menetapkan formasi tanpa adanya permintaan dan analisis kebutuhan dari masing-masing instansi. Ia menambahkan rekrutmen aparatur sipil negara harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan sekedar menambah jumlah pegawai. Terkait jenis formasi yang akan dibuka, Zudan menyampaikan bahwa pemerintah belum dapat memastikan apakah rekrutmen tahun depan akan lebih banyak membuka formasi CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurutnya untuk beberapa posisi dengan kualifikasi tinggi, skema P3K justru lebih diminati oleh para profesional. Saat ditanya apakah seleksi CPNS 2026 akan dibuka, Zudan kembali menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada usulan kebutuhan dari instansi pemerintah. Kalau provinsi-provinsi nggak mengajukan, kabupaten kota nggak mengajukan, tentu lebih sedikit daripada yang tahun yang lalu. Tapi kalau nanti provinsi, kementerian, lembaga-lembaga baru kan banyak nih di kementerian mengajukan formasi bisa lebih banyak. Nah, kita sedang menunggu permintaan itu. Tapi kalau belum butuh, ya tidak perlu meminta. Jadi harus betul-betul sesuai kebutuhan formasi itu. Jangan mengada-ada gitu. Tapi untuk tahun depan itu difokuskan ASN atau P3K? Ini belum kita putuskan gitu ya. Karena P3K yang minta juga ada. P3K yang misalnya ya, ini kan ada orang hebat. Kalau jadi ASN, PNS maaf, dari golongan 3A, dia nggak mau. Karena harus langsung duduk di eselon 1, misalnya dia doktor, lulusan luar negeri gitu. Dan dia dibutuhkan dalam itu hanya bisa untuk P3K. Kami juga sudah menerima kerangka acuan kerja. Seperti yang tadi di pengantar disampaikan bahwa upaya pemerintah sudah cukup banyak dilakukan terkait dengan hal ini. Antara lain melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan, yang mana ini dimulai dari portofolio sejak diundangkan Undang-Undang Guru Dosen, lalu PLPG tahun 2007 hingga 2017, PPG bagi guru dalam jabatan melalui pemberian RPL 24 SKS bagi guru yang diangkat tahun 2015 ke bawah. Dan pada tahun 2023 karena kami melihat belum tuntas, maka Kemendikdasmen diperbolehkan oleh Kemenkumham untuk melaksanakan PPG bagi guru dalam jabatan melalui pemberian RPL 18 SKS bagi guru yang diangkat tahun 2016 ke atas, dan PPG dengan pengakuan pemberian pembelajaran yang disamakan dengan jumlahnya yaitu 27 SKS yang saat ini dilakukan hanya 9 SKS. Dan huruf E ini adalah merupakan program penuntasan bagi PPG dalam jabatan. Lalu upaya yang lain adalah melaksanakan sertifikasi guru prajabatan atau calon guru melalui sertifikasi bagi guru SD berasrama sudah pernah dilakukan, kemudian basic science berasrama bagi guru IPA, dan PPG guru garis depan bagi guru calon guru yang berpengalaman mengajar pada daerah khusus atau daerah 3T, dan yang ini yang kami sampaikan ini ABC ini dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, dan PPG prajabatan yang dilakukan dengan masa tempuh 2 semester dengan jumlah 37 SKS hingga saat ini. Dari apa yang sudah dilakukan oleh upaya pemerintah ini, kami ingin rencana ke depan terkait dengan tata kelola guru ini adalah penyelenggaraan PPG yang terintegrasi dengan pengadaan guru ASN, yang mana di sini lulusan PPG prajabatan masuk ke dalam ruang talenta guru atau ruang SDM yang sudah kami kembangkan, dan PPG akan dilakukan terintegrasi dengan S1 kependidikan guru atau D4 non keguruan vokasi. Setelah lulus akan terintegrasi dengan pengadaan terpusat. Untuk non keguruan vokasi akan dilakukan secara berasrama. Berikutnya terkait dengan kualifikasi akademik, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan hal ini upaya pemerintah juga sudah dilakukan cukup banyak. Tahun 2009 hingga 2015 dibantu dengan proyek bermutu dari Bank Dunia mengembangkan program pengakuan pengalaman kerja dan hasil belajar untuk memberikan pengakuan pengalaman guru yang dikonversi dalam SKS untuk menempuh peningkatan kualifikasi akademik. Pengakuan diberikan kepada guru, termasuk pengakuan yang diberikan kepada guru yang aktif dalam komunikasi kelompok kerjanya.
Kemudian senyampang dengan program PPK-HB tersebut, Kemendikdasmen juga memberikan bantuan pemerintah untuk guru dalam menyelesaikan S1. Namun setelah tahun 2015, Dikti mengembangkan program rekognisi pembelajaran lampau, menggantikan PPK-HB, dan RPL ini diberikan tidak hanya kepada guru, melainkan kepada setiap orang yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya. Lalu tahun ini, Kemendikdasmen... Diperingkas Bu ya? Ya? Diperingkas ya? Ya, baik. Diperingkas. Memberikan bantuan pemerintah sebanyak 12.500 guru TK dan SD dalam memenuhi kualifikasi S1-nya. Dan rencana ke depan yang ingin dilakukan adalah mengintegrasikan guru yang telah menyelesaikan perkuliahan S1-nya untuk mengikuti PPG, kemudian membuka kesempatan bagi guru mapel jenjang SMP, SMA, SMK untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi tahun 2026. Dan seluruh guru yang belum S1 dapat diselesaikan di tahun 2028 sehingga dapat mengikuti PPG pada tahun 2028. Dan rekrutmen guru hanya berlaku bagi calon guru yang memenuhi S1. Selanjutnya untuk kompetensi, saat ini upaya yang dilakukan adalah melalui uji kompetensi berdasarkan kompetensi teknis bagi guru. Untuk menyingkat waktu mungkin tidak kami bacakan. Lalu rencana ke depan saja yang ingin dilakukan adalah kompetensi guru mengikuti ketentuan Undang-Undang ASN yang terdiri dari kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Kemudian Kemendikdasmen juga mengembangkan Grand Design PKB yang dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar guru yang mengarah pada peningkatan karir guru. Selanjutnya terkait dengan karir, karena ini adalah 9 yang ditanyakan dalam KAK, kami berusaha menjawab terkait dengan perihal karir. Upaya pemerintah juga sudah dilakukan terkait dengan peningkatan pangkat, kenaikan jenjang jabatan fungsional dari guru ahli pertama, muda, madya, dan utama. Dan rencana ke depan yang kami harapkan adalah merancang kebijakan JF guru dengan menyesuaikan dengan kebijakan pendidikan dan kebijakan JF Kemenpan RB dan mengembangkan Grand Design PKB yang terintegrasi dengan peningkatan karir guru. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru, saat ini juga sudah ada menerbitkan Kemendikdasmen terkait dengan pedoman informasi JF guru, JF pengawas, JF pamong, belajar, dan JF penilik. Dan rencana ke depan adalah mengupayakan integrasi sistem informasi antara Kemendikdasmen, BKN, Kemenpan RB, dan penguatan perencanaan rekrutmen pemerintah dan pemerataan guru secara terpusat. Terkait dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, ini yang mungkin yang paling krusial, bahwa saat ini sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah melakukan pengangkatan guru non-ASN melalui P3K secara nasional. Pemindahan guru mengikuti ketentuan ASN dan kebutuhan Sadik, dan kebutuhan guru swasta dapat dipenuhi melalui redistribusi guru ASN oleh pemerintah daerah. Namun selama ini belum berhasil memenuhi kebutuhan guru sebagaimana perhitungan kebutuhan yang dilakukan oleh Kemendikdasmen. Harapan ke depan adalah perubahan tata kelola pengangkatan, penempatan, pemindahan guru secara terpusat, integrasi pengadaan guru dalam talent pool nasional, dan sistem pengendalian penempatan dan pemindahan guru yang berbasis data. Dan terkait dengan kesejahteraan, upaya yang sudah dilakukan saat ini adalah tunjangan profesi guru diberikan terpisah dari gaji pokok. Besaran TPG sama dengan guru ASN yaitu 1 kali gaji pokok. Menaikkan besaran TPG non ASN sebesar 500.000 menjadi 2 juta per bulan. Ini sudah diluncurkan oleh Presiden dan dilaksanakan di tahun ini. Harapan ke depan adalah memberikan skema penghasilan yang sama dengan ASN pada umumnya, karena sekarang guru hanya 1 kali gaji, sementara di Undang-Undang ASN ada skema penghasilan guru yang bisa melebihi dari 1 kali gaji tambahannya, sehingga TPG masuk ke dalam komponen penghasilan yang diterima oleh guru. Memberikan TPG sesuai dengan prestasi guru, mendorong Kemenpan RB dalam penyusunan aturan tunjangan fungsional bagi JF guru, ke depan guru yang telah berserdik sehingga pemberian tambahan penghasilan semakin berkurang, dan seterusnya. Lalu terkait dengan penghargaan dan perlindungan, yang saat ini pemberian penghargaan setiap tahun kepada guru berprestasi dan seterusnya. Namun di sini masih banyak guru yang masih belum
mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Ke depan di sini adalah pengembangan program apresiasi berbasis kinerja guru, dan yang paling penting terkait dengan kenyamanan guru dalam bekerja adalah membentuk dan mengintegrasikan Satgas Perlindungan bagi TPPK dan BIMTEK bagi Satgas Perlindungan upaya supaya dapat menangani setiap pengadaan pengaduan yang masuk. Sedangkan Orprov juga sudah kami masukkan pengusulan. Dan yang terakhir Bapak Pimpinan, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen terkait dengan apa sebenarnya yang ingin sekali dilakukan perubahan terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta ketentuan jalur rekrutmen guru dan distribusi guru. Bahwa argumentasinya adalah terdapat kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan guru antar wilayah yang sangat tinggi. Surplus dan defisit guru terjadi bersamaan pada banyak daerah. Ada daerah yang berlebih guru, namun tidak bisa dipindahkan karena kewenangannya ada di pemerintah daerah. Sulit melakukan redistribusi lintas kewenangan karena pengaturan saat ini terfragmentasi antara pusat dan daerah. Dan sistem rekrutmen dan distribusi belum responsif sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga proses pengadaan guru terhambat birokrasi dan tidak dapat mengatasi kekurangan guru daerah. Seperti yang sekarang terlihat, Bapak Pimpinan, norma yang diperlukan dalam pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan ada perubahan sebagaimana amanah RPJP maupun RPJMN, ada restrukturisasi pengelolaan guru yang mana pemerintah pusat kami sangat berharap dapat melakukan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga pendidikan secara nasional, lalu melakukan pengangkatan, pengendalian formasi, serta distribusi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dan melakukan pengangkatan, pengendalian formasi, serta distribusi guru ASN Pemda, pamong belajar, pengawas sekolah, dan penilai pada pemerintah daerah. Ini yang sekarang belum terjadi, sehingga banyak guru lebih tapi kurang dan kurang tapi lebih. Lalu terkait dengan profesi guru dan tenaga pendidikan dan tenaga penunjang dalam satuan pendidikan, kami sangat berharap di sini guru memiliki sertifikat guru merupakan pengakuan formal terhadap kompetensi sebagai guru profesional. Dan tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan kompetensi secara umum. Dan yang terakhir terkait dengan kesejahteraan dan tunjangan guru dan tenaga kependidikan, kami beranggapan atau berargumentasi bahwa RUU Sisdiknas perlu adaptif dengan skema penghasilan guru ASN ke depan, mengikuti sistem single salary, di mana tunjangan profesi tidak lagi terpisah, tetapi menjadi bagian dari komponen penghasilan. Dan untuk alasan akuntabilitas, tunjangan profesi sebaiknya bervariasi, berbasis kinerja dengan besaran minimum 1 kali gaji pokok. Dan norma yang diperlukan adalah penghargaan dan pengakuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan tunjangan profesi merupakan bagian dari penghargaan dan pengakuan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat Dipersingkat pendidik. Bu ya, dipersingkat Bu. Ya, sudah selesai Pak. Sudah. Ya. Sudah Bu. Dan yang terakhir mungkin tidak perlu, nanti bisa dibaca sendiri. Terima kasih paparan dari kami. Saya kembalikan kepada Pak Wamen. Terima kasih.